Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Hari ini kita akan bincang banyak dengan anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Kami para jurnalis kadang namanya Pak Kiai, Pak Heri Syahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru beres rapat, Bang? Alhamdulillah baru beres paripurna tadi. Rapat paripurna di hari Kamis ceria ya. Ini warna jaketnya udah tahu kan kita ada di fraksi mana. Banteng. Siap. Oke, kita awali Wakil Rakyat Bicara dari kegiatan reses. Kemarin kami para jurnalis memantau kegiatan reses Oktober, kemudian sudah diparipurnakan di awal November. Pak Heri kan dari Dapil Pandeglang. Nah, untuk edisi ini kan 1 tahun pertama nih, periode DPRD Banten 2024-2029. Untuk di tahun pertama, masyarakat Pandeglang kebanyakan minta diperjuangkan aspirasinya soal apa saja, atau samakah dengan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? Gimana, Pak? Bahkan bukan 3 tahun yang lalu ya. Dari Dari 15 tahun yang lalu saya masih di Pandeglang. Aspirasi masyarakat untuk Dapil Pandeglang itu tidak terlepas daripada infrastruktur. Karena kebetulan Kabupaten Pandeglang adalah daerah yang paling tertinggal seprovinsi Banten. Infrastrukturnya, ekonomiannya, sebagainya. Daerahnya juga hampir sepertiganya provinsi Banten, luas daerahnya. Bayangkan 35 kecamatan, 339 desa dan kelurahan. Jadi itu jauh-jauh kan? Iya, benar. Nah, kalau bicara infrastruktur di Pandeglang, ya seperti itu, seperti yang kita ini. Ya. Kalau ada masyarakat Pandeglang Selatan yang bicara kami macan merdeka, jadi ini kan sudah hampir 5 periode ya, 2 periode di Pandeglang, 3 periode provinsi. Saya ingin berbuat bagaimana Pandeglang supaya mengejar ketertinggalannya. Itu kan seperti dulu sampai sekarang ramai Pandeglang, masyarakatnya ingin ada pemekaran wilayah dan sebagainya. Tapi kalau saya cermati sesungguhnya bukan sekedar pemekaran wilayahnya, tapi ingin adanya pemerataan pembangunan. Kan gitu. Karena daerah yang paling saya gimana ya? Dulu saya cerita dulu ya. Waktu saya masih di DPRD Pandeglang, kunjungan ke salah satu daerah di daerah Pandeglang Selatan yang cukup jauh, jalannya juga sangat ini. Kesananya kan belum turun hujan gitu kan. Betul. Nyaman gitu, turun terus gitu. Pas mau pulang hujan. Nah, hujannya nggak begitu gede tadi. Di salah satu tikungan jalan udah berbelok, naik lagi. Jalannya kalau batu masih mending. Ini kan batunya keluar, ambles, tanahnya keluar gitu kan. Iya. Tanah batunya ambles ke dalam, tanahnya naik, jadi atasnya tetap tanah. Iya. Nah itu kan kebetulan pada waktu saya bawa mobil plat merah kan, yang DPRD waktu itu. Itu mobil naik turun lagi, bukan naik turun sengaja, tapi nggak bisa nanjak. Turun lagi ya. Itu suasananya sore pada waktu itu. Saya di setengah tanjakan saja sudah nggak kuat, mundur lagi. Saya cermati kanan kiri tuh rumah-rumah penduduk tuh kan. Pada waktu itu rumahnya
cukup asli kalau rumah-rumahnya, rumah panggung gitu kan. Iya. Karena suasana sore masyarakat itu pada di depan rumah kan. Hmm. Namben tuh yang bahasa itu kan. Iya. Namben. Nah, itu nonton. Ah. Saya pertama berpikir kok orang sini tega amat lihat orang yang susah diam aja kan. Malah pada nonton. Setelah saya capek, saya datengin mereka, Pak. Di bahasa Pandeglang. Coba Pak, wayana ulah cicing bae, bantuan pula. Pang dorongkeun tah, pang tarikeun tah, kumpul masyarakat. Insya Allah rokok maya. Gitu kan, asal bisa mancat bae. Paham mungkin kan? Mau. Saya minta tolong, Ya. minta dibantu dorong. Ya. Jangan diam aja, jangan ditonton. Ini kan bukan tontonan gitu. Iya, iya, iya. Apa jawaban mereka? Yang saya cukup tercengang, malah saya ingin ketawa gitu. Aja kami Pak. Kami lain tekarunya karena Bapak. Kami nyaho Bapak Ipa Marentah. Karena pakai pelat merah itu kan. Oh, Bapak baru ngeh. Karena Bapak Ipa Marentah. Bapak mah karakiwari ngarasakeun kan unggul puek tanpa ngarasakeun jalan. Baru saya sadar, waduh mereka itu bukan tidak Tidak peduli. Tidak peduli. Tapi mereka ingin kita itu merasakan. Kalau Bapak baru sekali ke sini katanya. Hanya beberapa kali, tiap hari Pak merasakan jalan seperti itu. Iya, iya. Bagaimana Bapak itu melihat jalan seperti itu? Itu satu ilustrasi yang saya pernah dan itu ceritanya Pak. Gitu. Jadi seperti itu kondisi Pandeglang. Oke. Kan gitu. Ada satu daerah yang kalau ditempuh jaraknya mah paling dari kecamatan ke desa itu ya 10 kilo gitu. Tapi harus ditempuh dengan berjam-jam. Kenapa? Karena melingkar. Nggak ada akses jalan setapak. Kan gitu. Jadi nggak aneh di Pandeglang ada orang yang mau melahirkan di tanduk pakai sarung. Gitu kan? Nah itu kondisi-kondisi di sana. Pas kemarin pun nih kebetulan kita reses. Resesnya waktu tahun 2024, pelaksanaannya kemarin. Saya masuk salah satu pelosok daerah di Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Cimagu, desanya Rancapinang. Rancapinang. Ini kan luar biasa jalan ke sana. Yeah. Nah sekarang tuh lagi dibangun barak TNI itu kan. Saya berharap mudah-mudahan setelah ada barak nih ada perhatian khusus gitu kan. Iya. Kawan jalannya sangat luar biasa. Bayangkan 22 kilo saya harus menempuh jalan 3 jam. Hanya 22 kilo kan. 2 jam paling cepat. Kan gitu. Nah pas masuk ke Rancapinang itu masih bisa lah jalan. Kan. Iya. Yang saya cukup kaget mau masuk ke Kampung Cegog. Oke. Nah, Cegog itu persis perbatasan kampung karena kesananya udah Taman Nasional. Taman Nasional Ujung Kulon. Udah nggak ada lagi jalan. Tapi itu kampung cukup asri. Cukup asri. Rumah tertata bagus gitu kan, kiri kanan. Asli benar rumahnya mah. Penduduknya juga kelihatan bersih apa gitu. Tapi mau masuk ke kampung itu, kendaraan kita harus masuk ke sungai. Karena nggak ada akses jembatan. Wow. Nggak ada akses jembatan. Ya saya mikir, tapi di kampung itu ada beberapa orang yang memiliki kendaraan roda 4 atau mobil gitu kan. Karena mangkut bahan-bahan keperluan sehari-hari macam. Tapi mereka harus lewat sungai. Nggak kebayang gimana kalau musim penghujan. Ya itu yang saya bayangkan pada waktu itu, yang saya kaget. Terus kalau anak-anak sekolah, karena di situ nggak ada sekolah, sekolahnya kan ke sini, harus nyebrang sungai itu. Memang ada jembatan kayak jembatan penyeberang kayak sungai kecil itu kan. Iya. Ada untuk anak sekolah. Tapi cukup mengkhawatirkan kalau di saat musim hujan, bukan musim hujan ya, karena itu kan muara. Kesananya kan laut. Itu muara. Kan khawatir. Jangankan musim hujan, kalau air laut lagi ini aja kan air itu naik di situ.
nggak ada jembatan. Kalau bicara jalan rusak ini itu kami Pak belum terlalu ini. Kami yang paling terpenting adalah ingin punya jembatan. Ingin punya jembatan. Karena kalau udah nggak bisa lewat, mobil pun nggak ada yang bisa lewat. Bahkan orang pun nggak gitu. Iya. Itu kita upayakan karena masuk dalam waktu reses, kita perjuangkan, kita sampaikan ke PUPR. Alhamdulillah, anggaran dianggarkan melalui dinas UPTJ Pandeglang. Alhamdulillah baru rampung kemarin. Alhamdulillah. Kurang lebih 3,5 miliar itu dianggarkan. Saya cukup lega. Kan, gitu. Kita bagian daripada anggota DPRD, bagian daripada pemerintah Provinsi Banten bisa mewujudkannya hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu cerita ujungnya. Tapi jalan ke sananya itu luar biasa. Prosesnya. Parah. Di Pandeglang yang seperti itu tidak 1-2 masih banyak. Kirain ini yang satu-satu yang tersisa. Nah, maka saya sampaikan siapapun yang jadi kepala daerah Kabupaten Pandeglang itu adalah beban pekerjaan yang cukup besar. Beban moral juga ya. Tentang infrastruktur. Jangan belum bicara perekonomian sebagainya. Infrastruktur saja. Karena saya yakin itu akan menunjang perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sarana infrastruktur sangat menunjang untuk hal seperti itu. Oke. Lalu bagaimana Pak Eri menjelaskan kepada masyarakat, kepada konstituen Abang bahwa kan ini ada kewenangan nih. Kalau ada jalan warga memang tidak peduli. Kami Sapro orang Lebak. Ya. Infrastrukturnya 11-12 sama Pandeglang. Masyarakat itu memahami kalau jalan rusak bisa aja dia mencacinya gubernur. Payah nih gubernur Bantennya. Padahal ini kewenangan kabupaten. Bagaimana Abang menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dikeluhkan itu ternyata itu kewenangan kabupaten misalnya. Itu jangan kita bicara dengan masyarakat yang kurang paham ya. Jangan bicara awam. Yang kurang memahami. Yang paham juga tidak mau paham. Kalau udah cerita itu kan. Iya. Kita boleh bangga. Provinsi Banten ini wilayah kerjanya seprovinsi Banten khusus infrastruktur jalannya sudah 96,sekian%. Betul. Sehingga di tahun 2003 kemarin kita ada peningkatan status 13 ruas jalan di Provinsi Banten itu. Di antaranya Sumur Ujung Jaya, terus Ciparai Kumpai, kan. Di Tangerang Selatan juga ada. Itu kurang lebih 13. Nah, karena beban ini maka 96,sekian% itu bertambah kan. Tidak lagi 96 karena yang 13 itu adalah PR kita yang kita selesaikan. Itu di antaranya. Nah, ini yang selalu membuat kita bingung kadang-kadang memang. Bukan kadang-kadang, memang kita di hadapan hal yang seperti itu. Kalau kita mau gampang ngejawab ke masyarakat, maaf Pak, itu bukan kewenangan kita. Karena yang paling bermasalah di sana itu adalah jalan poros desa, jalan-jalan lingkungan, kabupaten juga. Gitu? Kalau kita tidak mampu, itu bukan kewenangan provinsi Pak, itu kewenangan kabupaten. Kan seling oper. Kita itu bukan di situnya. Kita ini kan daerah kita, dapil kita, masyarakat kita. Yang bagaimanapun harus kita wujudkan infrastruktur pembangunan di sana. Nah, alhamdulillah. Ya kalau masyarakat kan tadi ya. Jadi jangankan yang kurang paham atau awam, yang paham pun pasti tidak mau paham. Kalau sudah bicara jalan di depan mata mereka hancur, saya nggak mau tahu itu kewenangan siapa. Yang jelas Bapak ada bagian daripada pemerintah, ini harus dibangun kan gitu kan. Kan gitu. Iya. Nah, alhamdulillah di luar wilayah kerja kita ada program melalui dinas Perkim seperti jalan PSU. Dulu kan. Iya. Terus kalau yang bukan wilayah kewenangan yang penting agar tidak tumpang tindih anggaran, ya kita juga meminta kepada pemerintah daerah setempat, misalkan pada dinasnya atau ke bupatinya supaya membuat usulan
minta penanganan provinsi. Yang karena kan bukan wilayah kerja kita. Iya, iya. Itu kan dasarnya kan gitu. Kan gitu. Karena apa? Supaya tidak ada tumpang tindih anggaran. Khawatir kita anggarkan, kabupaten pun menganggarkan pada jalan yang sama. Tapi kalau sudah ada usulan kan, oh ya ini kita tangani kan. Gitu. Itu diantaranya kan yang kabupaten. Nah, di Perkum itu ada PSU, jalan-jalan lingkungan. Ini luar biasa pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang mereka dihadapkan dengan tidak hanya jalan-jalan poros, tapi jalan-jalan lingkungan. Kemarin malam, bukan kemarin malamnya, pada reses yang kemarin itu, saya kan kemalaman tuh. Ada satu ustadz, Pak, mampir dong ke rumah saya, Pak. Masa udah jauh-jauh ke sini, nggak minum teh ke rumah saya katanya gitu katanya. Ngopi-ngopi katanya. Pak, kan saya sudah datang ke kampung ini. Enggak, ke rumah Pak. Biar tahu ke rumah saya. Ada majlisnya, ada pesantren. Nah, rupanya bukan sekedar ngundang kopi. Tapi dia menunjukkan akses jalan dari pesantrennya, dari rumahnya ke masjid. Wah, itu luar biasa, Pak. Lamun air suhari mantak sangka masjid itu. Iya. Udah licin, bukan jalan, bukan ada batu pun nggak ada. Ya ampun. Udah rendok gitu kan, Masya Allah. Ini Pak kondisi kami. Jadi kami sudah sangat bersyukur, bahkan saling mimpi kena ayah jambatan gua di dunia. Tapi wayah pang terus kan Pak jalan kami nih. Iya. Jadi ya cuma kami macam ibarat anak minta kakolot sih nah. Iya. Misi JM2 kan. Padahal kita tahu. Pandeglang ini jangankan kita datang ya. Kita tebak saja di jalan rusak bisa karena terlalu banyak. Ya tidak jauh berbeda dengan Lebak. Sedikit saja perbedaan. Kita daerah tertinggal daripada Lebak kan. Siap. Tapi sedikit saja. Makanya adanya program Bang Andra Jalan ini. Bang Andra. Saya senang. Karena itu cukup membantu. Karena yang dipermasalahkan kita jalan lingkungan melalui dinas Perkim ada. Jalan kabupaten, misalnya kabupaten sedikit-sedikit juga ada. Provinsi di wilayah kerjanya sudah selesai. Tapi poros desa. Karena anggaran desa nggak mungkin kan di sana. Tapi dengan adanya program Bang Andra itu kan jalan-jalan itu lah yang. Saya kira yang paling banyak diuntungkan ya Lebak, Kabupaten Serang. Kalau wilayah Tangerang Selatan kota itu nggak mungkin kan ada jalan-jalan gitu kan. Di mana jalan poros desa kan. Ini sesuai dengan visi misi Gubernur Wakil Gubernur Banten. Ya, saya senang. Adil merata. Malah saya terbantu nih di Pandeglang dengan program. Kalau dulu kan kita harus nyari-nyari bagaimana supaya tidak melanggar aturan. Betul. Kita kalaupun anggarannya ada, kalau bukan aturannya siap. agak repot juga. Nanti dengan adanya program yang ada, mudah-mudahan lah. Saya kira jangan menunggu 10 tahun yang akan datang Pandeglang bisa selesai. Mudah-mudahan dengan selesai sih enggak, tapi kira-kira udah ada perubahan lah.